Halo teman-teman, balik lagi dengan SBIM di sini. Di video kali ini gue akan analisis One Piece chapter 1119. Seperti biasa, gue akan bahas hal-hal detail yang menurut gue menarik dan mungkin kalian terlewat, plus teori-teori yang ada di dalamnya. Nah, kalian bisa komen juga ya kalau ada momen menarik yang gue terlewat. Sebelum mulai, jangan lupa like dan subscribe dulu yuk kalau kalian tertarik dengan info detail dan teori-teori soal One Piece. Yuk kita mulai pembahasannya. Sebelum ke inti cerita, kita bahas dulu cover story pada chapter ini yang menurut gua menarik banget. Cover story pada chapter ini masih melanjutkan perjalanan Yamato yang ingin mengelilingi Wano seperti yang dilakukan Oden. Di tengah perjalanan kita bisa melihat Yamato sedang dilempari batu oleh anak-anak yang sangat membenci Kaido. Karena seperti yang kalian tahu, Yamato adalah anak dari Kaido. Walaupun Yamato memiliki peran besar dalam membantu Luffy menjatuhkan Kaido, luka yang dirasakan warga Wano masih sangat membekas. 20 tahun rasa sakit dan penderitaan gak mungkin bisa sembuh gitu aja hanya karena satu pertolongan. Nah, permasalahan ini menurut gua menjadi salah satu misi besar Yamato dalam perjalanannya, yaitu memberikan kesan baik pada generasi masa depan agar lingkaran setan saling balas dendam bisa terputus. Yang bikin ini lebih menarik, permasalahan ini tidak hanya dirasakan oleh Yamato tetapi pada Tama juga. Tama memiliki darah Orochi, darah dari penjahat utama yang memberikan penderitaan pada warga Wano selama bertahun-tahun. Pada SBS, Oda mengungkapkan bahwa nama lengkap Tama adalah Kurozumi Tama, sama seperti Orochi. Bahkan pada adegan terakhir Wano, Hiyori menegaskan bahwa klan atau keluarga Kurozumi dilahirkan untuk dibakar. Apakah dengan statement itu orang seperti Tama akan dibenci dan dibakar juga karena memiliki darah Orochi? Nah, permasalahan ini juga menurut gua akan coba diselesaikan oleh Yamato. Tanggung jawab Yamato cukup besar, yaitu memperbaiki perspektif warga Wano tentang darah Kaido pada Yamato dan darah Orochi pada Tama. Hal ini jadi nyambung dengan perkataan Roger, seorang anak tidak seharusnya dihukum atas kejahatan orang tuanya. Oke, kita lanjut ke inti cerita ya. Pada chapter ini kita bisa melihat Bonnie yang meluncurkan serangan dalam mode nikahnya. Dari serangan ini hampir bisa kita simpulkan bahwa Bonnie tidak hanya berubah menjadi Nika secara fisik, tetapi Bonnie juga bisa mengeluarkan jurus-jurus seperti Nika. Selain itu, kelemahan Bonnie lainnya juga terungkap pada chapter ini. Bonnie tidak bisa bertahan dalam waktu yang lama di mode Nika, tidak seperti Luffy. Bonnie terlihat kehabisan energi, berubah menjadi mode normal ketika baru meluncurkan satu serangan. Bahkan Bonnie sendiri mengatakan kebebasan sangat melelahkan. Jadi bisa disimpulkan untuk berubah menjadi sosok Nika, Bonnie membutuhkan energi yang sangat besar. Oke, lanjut. Pada panel ini kita bisa melihat Atlas akan memeriksa kenapa kelompok Nami belum juga turun untuk kabur. Kalau kalian perhatiin pada dialog ini, sepertinya Atlas dan Lilith juga punya rencana untuk memutuskan hubungan dari Pangrecords agar York nggak bisa mengawasi mereka lagi. Lanjut, masih dalam pertarungan antara Luffy dan Gorose, kita bisa melihat Warcury tanpa keraguan sedikit pun melompat ke kapal para Giants. Warcury terlihat tidak takut tenggelam. Pada panel ini makin memperkuat teori yang gue bahas sebelumnya tentang Gorose bukanlah pengguna buah iblis. Gorose adalah iblis itu sendiri. Lanjut, pada chapter ini akhirnya siaran Vegapunk kembali terhubung. Walaupun siarannya masih putus-putus, kita bisa menyimpulkan bahwa hal yang Vegapunk bicarakan adalah suatu kehendak yang diwariskan, yaitu kehendak Di. Para pemilik nama Di secara tidak sadar mendapatkan sifat dan warisan tekad dari nenek moyang mereka. Sifat dan tekad yang akan memaksa mereka untuk melanjutkan misi dari keluarga Di. Oleh sebab itu, Vegapunk mengatakan bagi mereka yang telah menderita akibat ini, aku hanya bisa berdoa. Pemilik nama Di dipaksa untuk melanjutkan tekad pendahulunya secara tidak sadar. Sebagai contoh, Luffy. Luffy sama sekali tidak mengenal Joy Boy, tetapi Luffy sebagai pemilik nama Di terpilih sebagai pewaris atau penerus tekad Joy Boy tanpa dia sadari. Hal ini yang pasti berlaku juga kepada pemilik nama Di yang lain. Selain itu, hal yang cukup menarik adalah bagaimana Oda menggambarkan penderitaan para Di dengan Gaimon. Gaimon selama 20 tahun ditakdirkan untuk menjaga peti kosong. Dia sangat-sangat menderita, tetapi pada akhirnya Gaimon berhasil berdamai dengan itu. Dia hidup bersama hewan-hewan dan bahkan sekarang menemukan
menemukan seorang wanita yang dicintainya. Mungkin ini adalah cara Oda untuk menggambarkan masa depan para Di. Walaupun mereka saat ini menderita dengan takdirnya, mereka akan hidup bahagia pada akhirnya. Oke, lanjut kita bahas hal yang paling menarik pada chapter ini, yaitu terungkapnya nama asli dari Iron Giant, yaitu Emmet. Dalam bahasa Ibrani, Emmet artinya kebenaran atau kesetiaan. Dari perannya yang ditunjukkan sejauh ini, seperti menyebarkan pesan kebenaran ke seluruh dunia dengan bantuan Vegapunk serta menjadi pendamping setia Joy Boy, nama Emmet sangatlah cocok. Oke, kita coba analisis yuk lebih dalam apa itu Emmet. Dalam kisah cerita rakyat Yahudi, Emmet merupakan kata yang ada di dahi sebuah makhluk bernama Golem. Singkatnya, Golem diciptakan untuk melindungi orang-orang Yahudi. Diketahui Golem memiliki kemampuan untuk menjadi tidak terlihat dan bisa memanggil roh dari orang mati. Apakah mungkin Iron Giant atau Emmet di One Piece juga memiliki kemampuan itu? Selain inspirasi dari cerita rakyat Yahudi, Iron Giant atau Emmet ternyata sangat mirip dengan kisah robot yang ada di Astro Boy. Hal ini menurut gua cukup masuk akal karena kita tahu bahwa Oda pada arc Egghead sangat terinspirasi dari Astro Boy. Jadi pada tahun 2009 film Astro Boy pertama kali dirilis. Di suatu ladang, Astro bertemu dengan robot berkarat bernama Zog yang tidak aktif, mirip dengan bagaimana Luffy bertemu Iron Giant. Astro memiliki sumber energi bernama Blue Core. Energi ini dapat membuat robot Zog aktif. Lagi-lagi mirip dengan Luffy dan Iron Giant. Luffy bisa menghasilkan energi Drum of Liberation untuk mengaktifkan Iron Giant. Oke, lanjut. Nggak lama setelah itu, dalam kisah Astro Boy, Astro akhirnya menjadi nggak aktif atau pingsan. Lalu sekarang gantian, robot Zog memberi energi kepada Astro Boy untuk membuatnya aktif kembali. Apakah Iron Giant atau Emmet juga bisa melakukan ini ke Luffy, yaitu memberikan energi tambahan kepada Luffy? Oke, lanjut. Kalau kalian masih ingat ketika Emmet meminta maaf kepada Joy Boy, ternyata ketika dianalisis dalam bahasa Jepang, Emmet berbicara seperti anak berusia 10 tahun. Di panel ini, Emmet terlihat sedang mengingat bahwa dulu ada yang memerintahnya, yaitu kemungkinan besar adalah Joy Boy. Kemungkinan besar pada abad kekosongan, tepatnya pada usia Emmet masih 10 tahun, Joy Boy pernah memberinya perintah atau misi tapi gagal dilakukannya. Menurut gua, misi yang diberikan Joy Boy adalah untuk melindunginya. Emmet gagal melakukannya, oleh sebab itu Emmet meminta maaf. Kalau kalian perhatiin pada chapter ini, Emmet terlihat ingin menebusnya. Dia mengingat misi itu dan sekarang Emmet akan berusaha mati-matian untuk melindungi Joy Boy yang baru, yaitu Luffy. Terakhir, pada panel ini juga kita bisa membayangkan sekuat apa Emmet karena dia bisa mematahkan tanduk War Kyrie dengan sangat mudah. Kekuatannya sangat jauh dengan Luffy yang kesulitan melukai Gorose dan mengatakan bahwa tubuh mereka sangat keras. Dari sini gue yakin bahwa level Luffy dengan Joy Boy yang asli masih sangat jauh. Joy Boy yang asli sepertinya memiliki kekuatan yang luar biasa, oleh sebab itu dia memiliki bawahan seperti Emmet. Otomatis kekuatan Imu, orang yang mengalahkan Joy Boy kemungkinan besar jauh lebih kuat atau setidaknya setara. Sepertinya gue nggak akan kaget kalau kekuatan Imu akan membuat karakter level Yonko terlihat seperti orang biasa. Nah, kita tunggu aja perkembangan kekuatan Luffy ke depannya. Nah, gimana menurut kalian tentang analisis dan teori yang ada pada chapter ini? Masuk akal nggak? Coba komen ya. Coba share juga teori-teori kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya gue makin semangat bikin video.